Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang pentingnya kita berdakwah dalam lingkungan kita, karena sesungguhnya imbas-imbas dari kemaksiatan itu apabila didiamkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berimbas dalam kehidupan kita. Maka ada istilah amal ma'ruf nahi munkar untuk ditegakkan supaya keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Walau annahum amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini, kalau kita istilahkan secara sempitnya, di perumahan ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kata Allah, Allah akan menurunkan keberkahannya baik dari langit maupun dari dalam bumi sendiri. Allah akan mengeluarkan keberkahan itu. Walakin kadzabu, akan tapi kebanyakan orang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadna bima kanu yaksibun, maka Allah mengambil keberkahan itu dari apa yang telah mereka lakukan. Maka kemarin disampaikan, ketika keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah, kemudian azab diturunkan oleh Allah, maka yang tertimpa itu tidak melihat siapa yang melakukan kemaksiatan. Semua akan terkena imbasnya dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kajian kita. Wa Abil Abbas, Abdillah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dari Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yurwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala, tentang apa yang telah diriwayatkan dari Tuhannya. Di hadis ini adalah hadis kursi. Di hadis kursi itu adalah hadis yang diturunkan langsung oleh Allah, kemudian diucapkan melalui lisan Rasulullah SAW, tetapi tidak tercatat di dalam Al-Quran. Ini disebut dengan hadis kursi. Ada yang namanya hadis qauli. Hadis qauli itu adalah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Hadis qauli itu kalau kita membaca hadis
Itu kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada yang namanya hadis fi'li, hadis yang diceritakan oleh para sahabat, kemudian ceritanya itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah biasanya dulu Rasulullah pernah melakukan apa kan gitu. Hadis fi'li, hadis qauli, hadis qudsi. Nah, ada yang satunya hadis hamiyah namanya, yaitu sesuatu yang diharapkan oleh Rasul dan pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini Innallaha katabal hasanati wassayyi'at summa bayyana dzalika. Sungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membedakan atau menjelaskan di antara keduanya. Jadi dalam hadis lain itu, di hadis Arba'in Nawawi, yang namanya kebaikan itu jelas, yang namanya keburukan itu jelas, dan di antara keburukan dengan kebaikan itu disebut dengan subhat. Ya, yang remang-remang itu namanya subhat. Maka kata Nabi, barang siapa yang dia memberanikan diri masuk ke dalam subhat, maka dia telah merendahkan kehormatan dan agamanya. Di subhat saja Rasulullah itu melarang, apalagi yang benar-benar haram. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Di surat Al-Baqarah sungguh telah jelas di mana jalan petunjuk dan di mana jalan keburukan. Itu sudah jelas. Nah, baik-baik mudah kalau Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an itu dinamakan sebagai Furqan. Furqan itu adalah pembeda antara kebaikan dengan keburukan. Kalau membedakannya, yang baik ini, yang buruk ini, sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita dianjurkan untuk memilih. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama, yang ada dalam kesadaran kita. Kalau seseorang memilih kebaikan, sudah ada konsekuensinya. Kalau seseorang memilih keburukan, itu sudah ada konsekuensinya. Maka dalam kehidupan ini Allah membebaskan kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa dalam kita melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh Allah, kemudian yang dilarang oleh Allah sudah dijelaskan semua. Ini ajarannya, maka silakan kalian memilih yang mana. Nah, maka bagi orang-orang yang berakal, dia akan memilih yang mana ketika dia menyadari konsekuensi dari apa yang telah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kebaikan itu. Diri yang dimuliakan Allah. Faman hamma, nah tadi hamiyah. Hamiyah itu berangan-angan punya keinginan, bukan angan-angan kosong. Faman hamma, barang siapa dia mempunyai keinginan, niatan yang baik, bihasanatin, mempunyai keinginan yang baik, falam ya'malha, akan tetapi dia belum sempat untuk mengerjakannya, ya'malha, kata Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka Allah sudah menetapkan baginya, ya, hasanatan kamilatan, satu amal satu pahala yang sempurna. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti ini. Saya tahun depan ingin berkurban. Sudah usahakan untuk berkurban, nabung, itu.
tiba-tiba ada musibah, anak sakit misalnya kan, kemudian ada keperluan, ya misalnya anak itu ujian, ya melanjutkan sekolah dan kekurangan biaya, dan diambil dari dana kurban itu karena kita sudah menginginkannya dan ternyata kita di tahun ini tidak bisa melaksanakan niatan itu. Apa kata Allah, apa kata Nabi? Kata Allahu indahu hasanatan kamilatan. Dia sudah mendapatkan, ditetapkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Ya, maka berniatlah terus yang baik-baik, ya yang baik-baik, ya tapi juga hanya sekedar niat-niat saja. Dan ketika seorang itu tidak bisa untuk melaksanakan niatan yang baik itu, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihargai, ya dihargai karena keinginan yang baik itu dicatat satu pahala kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, adapun bagi seseorang yang mempunyai niatan kebaikan, fa'amilaha, dan dia bisa melaksanakan niatannya itu, fa'amilaha, mengerjakannya, kata Allahu asra hasanatin, Allah mencatatnya dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati jibdifin, ya sampai 700 kali lipat, ila ada amil kasiratin, dan bisa dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 700 kali lipat itu. Nah, ini dari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, balasan yang paling kecil, balasan terendah dari kebaikannya itu asru 10 kebaikan. Jadi ini kemuliaan dari Allah, menginginkan bahwa di akhirat nanti di yaumil mizan timbangan kebaikan kita itu lebih menandingi timbangan keburukan yang pernah dilakukannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kitanya kurang apa lagi Allah? Ya, kurang apa lagi Allah dengan kebaikan yang dilakukannya, ya yang diputuskannya. Satu kejahatan, ya satu, nanti akan dijelaskan bahwa satu kebaikan itu yang apabila dia niatkan tidak terlaksana saja sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Nah, jika amalan itu dilakukannya, maka bervariasi pahala yang bisa didapatkannya. Yang terendah itu 10 kali lipat. Kemudian yang kedua itu bisa mencapai berapa? 700 kali lipat. Dan yang ketiga bisa lagi dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat itu. Maka Bapak bilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kejar, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga dan neraka. Ada kenikmatan dan ada juga siksaan. Maka ending dari kehidupan kita ya dua tempat itu. Kalau tidak surga adalah neraka. Nah, berbagai cara bahasa kitanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita semuanya supaya dalam kehidupan kita nanti di akhirat tidak terjerumus ke dalam jurang api neraka, ke dalam kemurkaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai fasilitas supaya kita tidak terjun ke situ.
supaya kita tidak masuk ke situ. Apa yang ada? Misalnya menerima taubat, ya kan? Di surah An-Nisa itu, at-taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Taubat itu akan diterima oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena ketidaktahuannya. Kemudian segera dia menyegerakan diri untuk memperbaiki dirinya. Itu adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Furqan di surat yang ke-25 ayat-ayat yang terakhir itu yang menceritakan tentang siapa sahabat Nabi yang pernah membunuh Hamzah, saya lupa namanya itu. Jadi ketika dia sudah membunuh, syirik dan lain sebagainya, dosa yang dilakukannya, maka dia sama orang yang ini pasti akan dilemparkan kepada siksaan yang sangat berat. Apa kata Allah? Belum titik. Illa man taba wa amala wa amila sholihan. Barang siapa yang dia mau bertobat kemudian memperbaiki dirinya, yubadilullahu sayyi'atihi hasanat, maka Allah akan mengganti keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu yang menginginkan kita selamat dari siksaan yang diancamkan kepada umat manusia ketika berada di akhirat nanti. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Al-An'am, ya. Al-An'am ayat yang 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa seorang datang dengan kebaikannya, maka Allah akan menilainya 10 kebaikan. Ya, akan menilainya 10 kebaikan. Ini ayat yang berkaitan dengan hadis ini. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kemudian wa man ja'a bis sayyi'ah, apabila seseorang melakukan keburukan, sayyi'at itu keburukan, fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Tidak akan dia dinilai oleh Allah kecuali satu keburukan saja, dan dia tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya akan kemuliaan itu. Maka dalam bahasa kita yang kurang apa lagi kita untuk mengejar kebaikan itu, ya, untuk mengejar kebaikan itu minimal satu kebaikan itu akan dinilai 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, duduk di sini dari jam 6 lah katakan. Nanti kita berakhir jam 19.30. Maka berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah dengan berbagai apa yang kita laksanakan di sini. Apa yang kita dapatkan sekarang? Kebaikan kalau standar sederhananya, ya, berarti 1 jam setengah yang kita laksanakan di sini itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 15 jam. Ya, dinilai oleh Allah kebaikan itu 15 jam. Belum lagi ketika kita membaca surat, membaca ayat-ayat di dalam sholat. Ketika seorang membaca ayat di dalam sholat itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menilainya kecuali satu buruknya itu 10 kebaikan. Bapak-bapak tinggal diam, ya, berdiri mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita mengaminkan. Di surat Al-Fatihah itu sudah ada berapa huruf. Tidak, Allah Subhanahu wa taala menilai surat Al-Fatihah
dinilai per hurufnya. 1 huruf akan dinilai dengan 10 kebaikan. Ya kan? 10 kebaikan. Belum lagi dengan ayat yang lainnya yang dibaca 2 rakaat setelah surat Al-Fatihah itu. Saya baca tadi berapa ayat? Berapa ayat? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beribu-ribu kebaikan yang didapatkan untuk memberatkan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun imam itu harus memahami kondisi jamaahnya, dari jamaah mohon maafnya jangan terlalu dengan terbiasa dengan ayat-ayat yang singkat. Ada pesanan tuh biasanya kalau terawih, kekenyangan Pak. Ayatnya pendek-pendek saja kan seperti itu kan. Nah, ketika kita sholat, setidaknya kita kumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Jangan hanya sekedar favoritnya 30 itu kan seperti itu. Nah, ini yang dilihatkan karena kita kejar. Bagi imam yang membacanya kemudian kita dengarkan dengan baik, maka semuanya akan mendapatkan nilai pahala itu. Itu pahala sholat berjamaah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejar kebaikan-kebaikan yang ada ini. Ya kalau kita hitung-hitungannya tadi, 1 huruf akan dinilai 10 kebaikan. Ya di dalam sholat akan dinilai 10 kebaikan. Maka ya ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat ya, Al-Quran, berapa ribu kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya, berarti itu sudah 3 huruf. 3 huruf sudah mendapatkan 30 kebaikan. Belum dilipat gandakan lagi oleh Allah tadi, ya, dilipat gandakan terus, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dari Allah disambut tadi di surat Al-An'am ayat 160 bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan itu dinilai 10 kebaikan. Yang 700 kebaikan itu di surat Al-Baqarah 261 yang berkaitan dengan bersedekah yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia bersedekah, diibaratkan dia menanam 1 biji, kemudian 1 biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu berbuah menjadi setiap tangkainya itu berbuah 100 kebaikan. Maka ada nilai 700 kebaikan. Jadi belum berhenti dari situ. Kalau Allah masih berkehendak, maka terus akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti ada hadis yang mengatakan seseorang itu akan tercengang melihat pahala kebaikannya yang dia tidak menyangka, ya dia beranggapan bahwa pahalanya hanya sekedar saja, tetapi pas di akhirat dia mendapatkan rekeningnya begitu gede. Kenapa? Karena pahala-pahala yang dia lakukan, walaupun dia tidak menyadari akan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu bagaimana dengan keburukan? Wa in hamma, dan jika seseorang mempunyai keinginan terbesit, ya mungkin pernah saya sampaikan, di dalam diri umat manusia ini, itu Allah menitipkan yang disebut dengan nafsu namanya. Nafsu itu ada hati di situ, ada jiwa, ada perasaan. Nah, setiap nafsu itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 sifat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang, mohon maaf tidak peduli dia pengurus masjid, tidak peduli dia pegawai negeri, tidak peduli dia pejabat, bahkan tidak peduli dia seorang ustaz, tidak peduli dia Pak RT, jika dia turun ke muka bumi ini
Sifat basariah, dan sifat ini tidak akan mungkin tidak hinggap di dalam diri seseorang, karena setiap manusia itu pasti mempunyai dua sifat yang saling berlawanan ini. Sifat apa itu? Disebut dengan sifat fujur, yang kedua disebut dengan sifat takwa. Sifat fujur adalah sifat yang selalu mengarahkan kepada keburukan, untuk selalu berbuat maksiat, dan sifat takwa ini akan selalu mengarahkan kepada seorang untuk melakukan kebaikan. Dan puncak dari kebaikan itu disebut dengan takwa. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, sifat takwa ini dijelaskan 115 kali, dan sifat fujur juga dijelaskan 115 kali. 50-50, Pak. 50-50. Maka siapapun juga pasti akan mengalami keinginan, bahkan pernah dilaksanakan keburukan yang ada. Dan siapapun juga pasti punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Mohon maaf, ini adalah sebajingan apapun orang pasti masih punya perasaan untuk melakukan kebaikan. Nah, ini sifat ini nempel kepada semua manusia, yang disebut dengan sifat basar, sifat asli manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang malam hari punya tertentu ingin melakukan keburukan. Nah, ini sifat fujurnya yang apa? Yang istilahnya mengajaknya untuk melakukan itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wa in hamma bis sayyi'at, dan jika dia mempunyai keinginan untuk melakukan keburukan, sudah kita niatkan. Planningnya macam ini. Dan kita lakukan. Entahkah di kantor, entahkah di mana, kita ada proyek dan lain sebagainya. Falam yakmalha, dan dia tidak melakukannya, artinya tidak sempat untuk melakukannya, atau dia misalnya ada penghalang apa untuk tidak melakukannya, kata Allahu indahu hasanah, maka Allah menulis baginya satu kebaikan. Nah, orang yang dia punya niatan yang buruk untuk melakukan keburukan, kemudian dia itu tidak jadi mengurungkan keburukannya itu yang dia niatkan itu, Allah Subhanahu mencatat baginya satu kemuliaan, satu kebaikan dengan sempurna. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala mencatat seperti itu. Nah, kita rencanakan ini tidak jadi kita lakukan. Maka Allah mencatatnya satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amaliha, dan jika dia mempunyai keinginan yang buruk itu, kemudian dia bisa untuk melaksanakannya dan eksekusinya bisa dia lakukan, kata Allah sayi'atan wahidatan, Allah itu hanya mencatat satu keburukan saja. Jadi perbandingannya tadi, kalau satu kebaikan dia inginkan kemudian tidak bisa melakukannya, maka satu kebaikan yang dicatat oleh Allah karena apresiasi terhadap niatannya yang baik. Kalau dia bisa melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan 7 sampai 700 sampai dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menginginkan keburukan, meniatkan keburukan, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya, maka dapat pahala. Apa pahalanya? Satu kebaikan. Dan apabila dia melakukannya dengan niatannya itu terlaksana, Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat satu keburukan saja. Jadi sekali lagi, kurang adil apalagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala,
begitu pemaafnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap nilai-nilai pahala yang kita lakukan ini. Mereka tadi dan juga karena Allah, mari kita terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan itu. Maka di dalam surat Yusuf itu wala tayasu ar-rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ini sebenarnya motivasi bagi kita yang baru misalnya memperbaiki diri dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-5 menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzil lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, memperbaiki dirinya bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu ditutupi, bahkan Allah menggantinya dengan pahala yang sangat besar. Artinya kebaikan juga karena Allah. Dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu mudah sekali ya bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi kalau kesalahan itu bukan terhapus, Pak. Bukan terhapus. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan itu pasti akan melihatnya. Ya, akan dipertanggungjawabkan. Dan sekecil apapun kebaikan itu akan mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi keburukan yang ada dengan istilah kita itu, rumus yang disampaikan oleh Allah tentang kebaikan dan keburukan ini, catatan amal kebaikan dan keburukan ini, bagi seseorang yang mau menutupi kesalahannya walaupun dosanya yang begitu berat, ini akan mudah untuk melampauinya apabila kita mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan yang ada. Ya, dengan kebaikan yang ada. Baca Al-Quran misalnya, menghadapkan Al-Quran, satu huruf akan dinilai dengan 10 kebaikan. Ini satu Al-Quran ini berapa sudah? Ya, berapa huruf yang ada? Ini juga bisa akan menutupi dosa-dosa yang ada. Pahala sholatnya, pahala kebaikannya. Maka bagi seseorang yang mungkin mohon maafnya punya masa lalu yang kurang baik, punya masa lalu yang kelam, kemudian ingin memperbaiki kehidupannya, ya dipromotor dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada, maka jangan berputus asa, jangan berputus asa, kita kejar itu semua. Yakinlah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sampaikan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-An'am, itu akan mudah bagi seseorang untuk melampaui kesalahan-kesalahan yang ada, karena satu kebaikan itu akan dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Sementara keburukan yang kemarin yang dilakukan oleh seorang yang mungkin itu menjadi rahasia dalam lembaran kehidupan kita, itu hanya dinilai satu. Tapi dia diimbangi dengan kebaikan, insya Allah ya Allah akan menutupi itu. Maka di dalam surat At-Talaq itu, may yattaqillah, barang siapa yang mendekati Allah dengan cara apa? Melaksanakan ibadah-ibadah yang ada, yukaffir anhu. Kafir itu artinya menutupi. Ya, cover kan seperti itu. Cover itu adalah penutup. Kemudian yang menutupi kasur itu? Ya, cover juga kan seperti itu kan? Bed cover, bed cover kan? Bed itu tempat tidur, cover itu penutup. Jadi kafir itu artinya orang yang menutup diri dari kebaikan. Yukafir, ya, kafara yukafir, Allah akan menutupi keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Ya, dengan apa? Dengan amalan-amalan yang kita jati. Maka Nabi menyampaikan, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha.
Kalau kita memang mau memperbaiki diri, ikuti perbuatan buruk kemarin dengan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan menutupi keburukan yang ada. Ini poin dari kajian kita, satu hadis yang kita jelaskan ini, bahwa satu kebaikan akan dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan yang dilaksanakan itu hanya dinilai satu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat, ayo kita terus istilahnya optimis untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan. Mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lebih bersemangat lagi untuk mengejar kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di sisa umur yang ada. Terima kasih. Demikian motivasi untuk kita tetap optimis dalam melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada waktu sekitar 4 menit untuk bertanya, silakan berdiskusi. Silakan ada yang bertanya kepada Ibu. Silakan dulu. Saya dulu Pak Ustaz. Nah, Yang tengah Pak Ustaz. Setelah mendengar penjelasan Pak Ustaz tadi, bukan main lagi melayang-layang rasanya Pak Ustaz. Senang jalan. Tapi ada satu permasalahan yang saya tanyakan Pak Ustaz. Satu kebaikan, ya kan? Apakah sama pas sama dengan satu kejahatan? Misalnya kan saya sholat, mungkin lebih dari satu kebaikan kan, puluh-puluh kebaikan. Pulang nanti nggak ada beras maling. Nah, kira-kira ditutupi nggak yang saya sholat tadi dengan saya mencuri beras tadi? Kira-kira gitu. Imbang nggak? Padahal saya tadi kan sudah dapat 100 kebaikan tadi kan. Sementara pulang nanti saya mencuri beras, satu kejahatan. Kejahatan. Iya kan? Artinya kebaikan yang dilakukan itu kemudian nanti melakukan keburukan. Apakah tertutupi kebaikan itu? Dengan satu sholat tadi. Dengan satu sholat. Jadi begini Pak, ya. Walaupun mohon maafnya, ya kita jangan STMJ, sholat terus maksiat jojok gitu kan, dilakukan itu. Artinya ketika seorang sudah tidak terkendali lagi untuk melakukan keburukan, ya akan berlaku seperti itu Pak. Ya mohon maaf ya, sebenarnya kita contohkan Pak, sholat ini berapa lama kita melaksanakannya. Allah tidak akan menyalahi janjinya, akan memberikan pahala-pahala itu. Kemudian pulang, ada kemaksiatan yang dilaksanakan. Itu itu hanya dinilai dengan satu keburukan itu. Dinilai hanya satu keburukan itu. Dan pahala yang akan terhapus, itu jika dia melakukan kemaksiatan dan dia tidak mengakui lagi keislaman. Itu yang disebut dengan fasik namanya Pak. Jadi fasik itu akan menghapuskan seluruh pahala yang pernah dilakukan. Jadi orang yang fasik itu tidak akan dia dikatakan fasik kalau dia sebelumnya tidak beriman. Maka orang-orang yang beriman kemudian dia membangkang terhadap perintah Allah, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang fasik. Nah, orang yang fasik inilah maka dia seluruh amal ibadahnya akan terhapus. Akan tetapi ketika dia melakukan kemaksiatan dan imannya itu masih ada di dalam dirinya, maka akan berlaku ini tadi. Dia melakukan keburukan. Maka mohon maaf ya tadi kan, yang namanya iman itu naik turun, ya kan? Dimotivasi oleh dua sifat itu. Nah, disinilah Allah menetapkan ini. Kalau dia melakukan keburukan, dia akan mendapatkan satu saja. Ya, Bapak mencuri beras secumpak akan tetap dinilai secumpak, kan begitu. Dan pahala yang dilakukan sholat sekarang ini maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tertutupi, istilahnya keburukan itu tetap dia akan mengumpuli keburukan yang ada. Dia khawatir gitu Pak.
Tetapi catat nanti ya. Iya, itu bercanda. Kalau saya sih ini konteksnya mungkin motivasi bagi masa lalu yang kelam. Iya. Konteks kalau ini ya, orang yang dulu masa lalunya kelam, kemudian melakukan kejahatan dan sebagainya, Allah Maha Pemurah dan lagi penyayang. Yang di sini mungkin di situ. Nah, kalau konsep pemikiran kita sekarang melaksanakan sholat, kemudian kita melakukan aksi maksiat, berarti belum timbul rasa takwa. Ketika orang sudah takwa, ya tak mungkinlah melakukan maksiat kalau sudah sholat. Sholatnya dalam tanda tanya, gitu kemungkinan kan. Mungkin ada yang lain? Sedikit Pak. Nah, silakan Pak. Ayo sekedar ngusul Pak ya. Ngusul dalam arti kata pelaksanaan kajian kita ini udah bagus dan untuk mengisi rohani kita kan. Nah, saya usul satu Pak, kalau bisa waktu tanya jawab agak dikit, agak panjang. Yang kedua masalah kalau bisa ada khusus Pak, misalnya masalah sholat, kita bahas sholat dulu. Jadi kalau timbul permasalahan yang kurang, yang lebih kan, jadi bisa ada timbul tanda jawab kita nanti. Kalau yang siraman rohani ini kan itu untuk mana ngomong itu. Nah, jadi maksudnya itu kita khususkan satu-satu Pak. Itu usul saya Pak. Misalnya masalah sholat, masalah pelaksanaan jenazah, nanti ada timbul, jadi hidup pendidikan kita. Nah, itu. Ada satu sesi misalnya, setiap minggunya kita melaksanakan fikih praktis. Ya, bagus sekali usulnya. Memang harapannya seperti itu. Kemarin kita minta kepada Ustaz untuk memang karena kita kajian, ini membahas satu masalah. Ya, insyaallah ini kajian sampai batas ini sudah 3 tema yang sudah kita bahas. Insyaallah minggu depan permintaan dari ini mudah-mudahan di ini apa yang akan kita bahas di minggu ke depan. Ya. Kemudian mungkin di minggu berikutnya kita bikin khusus sesi tanya jawab. Jadi permasalahan apa saja yang berhubungan dengan Islam dan sebagainya kita tanya jawab dengan Ustaz. Kemudian minta maaf ini kemarin ada yang usul mana hasil kopinya saya lupa. Iya, terlalu banyak sih mungkin ya. Iya, mudah-mudahan insyaallah besok minggu depan tolong ingatin. Nah, ingatin ya. Kalau dia ingatin ya. Kadang tadi WA untuk ingatin kan sudah lupa tadi. Nah, tidak malam ini. Saya tuh agak siang memberikan untuk nanti. Demikian rasanya karena waktu sudah habis, insyaallah apa yang kita berikan malam ini